Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Izinkan kami mengawali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberikan anugerah kesehatan, kekuatan iman dan kemampuan menjalani aktivitas berkehidupan dengan baik dan berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi yang coba kita gali bersama di kesempatan kali ini adalah terkait dengan halal bihalal. Menarik untuk dikaji karena tema ini itu seakan menjadi tema rutin yang diuraikan dengan pembahasan-pembahasan turun dan tersendiri setiap setahun sekali, khususnya selepas kita merayakan dan menikmati Idul Fitri. Pertanyaan terbesarnya, apa yang dimaksud dengan halal bihalal itu? Halal itu apa? Kemudian halal ditengahi oleh huruf ba yang punya 14 makna, kata Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Bughdil Labib, dan dipertemukan lagi dengan halal selanjutnya. Kita akan coba bedah dulu kata halal ini pengertiannya dalam bahasa Arab, karena kata ini tentunya kata yang kita serap dari bahasa Arab yang kita harus ketahui penekanan dan penunjuk makna aslinya secara semantik lugawi. Setelah itu kita akan kaji bagaimana jabaran kata halal ini di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kita berkehidupan, dan selanjutnya bagaimana implementasinya dalam kehidupan real yang kita jalani dan kita hadapi. Kata halal ini di dalam bahasa Arab sumber awalnya bersumber atau berakar dari kata al-hillu. Jadi kata kerjanya ahalla yuhillu, kemudian halal, ihlalan wa halalan, dan akar kata utamanya bersumber dari kata al-hillu. Al-hillu ini mulanya adalah sesuatu yang sudah terurai, yang tidak memiliki persoalan. Jadi kalau orang Arab mengatakan ada tali atau benang yang kemudian kusut lalu diurai kembali, lalu kemudian menjadi lurus lagi dan tidak ada kusutnya, itu orang Arab mengatakan hillul mushkilah, hillul ahbal. Persoalannya telah diurai tuntas, talinya telah lurus kembali. Keadaan yang lurus, yang sudah tidak ada persoalannya lagi, itu kemudian disebut, dikembalikan ke dalam bentuk masdarnya, derivasinya berubah menjadi kata halal. Jadi uraiannya disebut dengan hilun, setelah dia lurus, baik, tidak ada masalah lagi, itu disebut dengan halal. Dari sini kemudian di dalam term agama ada istilah halal. Ya, kenapa halal itu ditampilkan? Seakan memberikan kesan bahwa hal-hal yang ingin kita interaksikan dengan konteks berkehidupan itu tidak dipandang bermasalah oleh agama. Jadi nggak ada masalahnya di situ. Sudah terurai, sudah lurus, dan mudah bagi kita untuk diinteraksikan. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran menampilkan kata halal di dalam ayat-ayat yang Allah firmankan, dan sejatinya itu adalah petunjuk kita berkehidupan yang mau tidak mau pasti kita akan alami itu. Dan ketika itu ditampilkan, makna dasar ini pasti akan terbawa dalam implementasi kata halal yang dimaksudkan. Boleh jadi dalam kita berkehidupan ada persoalan-persoalan yang benang kusut, yang seperti benang kusut yang memang harus diurai. Nah, indahnya Al-Quran memberikan kepada kita ruang-ruang persoalan itu, sehingga dengan mengenali dan memitigasi persoalan dimaksud, mudah bagi kita mengatasinya ketika berada dalam ruang dan persoalan yang dimaksudkan. Maka mari kita turunkan beberapa bagian yang sangat menarik di Al-Quran, dan nanti kita akan evaluasi apakah pendidikan Ramadan yang mengurai itu telah sejati mengantarkan kita pada suasana fitrah, sehingga dikatakan Idul Fitri atau Idul Fitrah, atau jangan-jangan ada yang belum terurai, dan apa yang harus kita lakukan pasca itu. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168, kata halal pertama yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini kata halal pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan kau bertebaran di muka bumi, beraktivitas, berkreasi, minimal untuk memenuhi hajat pokok dirimu, untuk mencari makan, dan lakukan itu halalan dengan cara yang halal, legal, thayyibah, dan hasil yang didapatkan dari proses yang halal itu, kemudian kreasikan itu untuk mendapatkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuhmu dengan cara yang baik. Bapak Ibu sekalian, ini baru terjemah tekstual. Kalau kita lakukan analisis semantik, lugawi, kebahasaan dari setiap ayat-ayat ini,
runtutan kalimat-kalimatnya, karena ini di dalam disiplin ilmu bahasa Arab yang terkait Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya mukjizat ayatnya, tapi setiap huruf yang menyusunnya pun itu punya makna. Sehingga nanti di bahasa Arab itu ada yang disebut dengan harful mabna, huruf yang memang desainnya hanya untuk membangun kalimat saja. Ya, seperti A gitu kan, kemudian P, A kalau disatukan jadi apa? A sendiri tidak punya makna mandiri, P-nya tidak punya makna mandiri kan, A-nya juga demikian. Nah, di bahasa Arab ada huruf hijaiyah misalnya ya, alif, ba, ta, tha dan sebagainya. Hurufnya secara mandiri dia tidak punya arti. Itu huruf mabna namanya. Tapi di Al-Qur'an itu semua hurufnya berubah dari mabna menjadi makna. Jadi tidak ada satu pun, ini mukjizatnya Al-Qur'an yang dahsyat, tidak ada satu huruf pun di Al-Qur'an yang tidak punya makna. Semuanya punya arti. Nah, sekarang kita coba analisis, kita turunkan dari kajian tafsir kebahasaan Al-Quran, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dan ini sangat menarik ya. Mohon izin saya gambarkan singkat saja. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran ketika menurunkan konteks kata halal dengan pengertian kebahasaan tadi dan kemudian dibatasi dalam konteks keberhidupan kita, maka diturunkan contoh pertamanya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Anda yang memegang mushaf bisa dilihat nanti paling kanan sebelah bawah di mushaf untuk memudahkan. Pertama dibuka dengan kalimat ya ayyuhan nas. Kan? Ya ayyuhan nas. Satu. Kemudian yang kedua ada kata kerja, verb, fi'il, kulu mimma fil ardi. Baru kemudian yang ketiganya muncul kata halalan thayyiba, halal thayyib. Pertama, dan ini akan sangat menarik ketika kita lakukan pendalaman, ya ayyuhan nas itu terdiri dari 3 unsur kata utama. Satu ya, kedua ayyuha, kemudian annas. Jadi tidak mungkin terjadi konteks halal ini, apalagi kalau kita susun menjadi halal lebih halal. Itu halal lebih halal tidak mungkin terjadi ketika tidak didapati unsur-unsur ini. Mustahil akan ditemukan halal lebih halal. Baik, sekarang apa saja unsurnya? Ya, kata Al-Quran, ya ayyuhan nas, hei semua manusia. Di dalam Al-Quran, penunjukan terhadap manusia itu setidaknya disebut dengan 5 nama. Ya, secara cepat saya sebutkan. Satu, ada bashar, disebutkan 35 kali di dalam Al-Quran. Yang kedua ada al-ins, disebutkan sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Ini di Al-Kahf, kalau tadi Qori kita baca sampai ayat terakhir, kan? Qul innama ana basyarum mithlukum. Di situ bashar. Kemudian ada al-ins, 18 kali disebutkan di Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqatul jinna wal ins. Kemudian ada al-insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada surahnya, surah ke-76, al-insan, hal ata 'alal insan. Kemudian ada Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, seperti Quran surah 7 ayat 31, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Lalu ada An-Nas, ini yang paling menarik, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan ada surah tersendiri, surah paling favorit umumnya bagi setiap muslim di masa kini, surah ke-114, Qul a'udzu birabbin nas. Saya akan tepikan ini dulu karena bukan term bahasan kita dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengurainya. Saya akan langsung ke sini saja. Seperti diuraikan di awal bahwa setiap diksi dalam ayat Al-Quran, bahkan hurufnya, itu punya penekanan makna tersendiri. Beda ketika disebutkan bashar, al-ins, kemudian ada insan, Bani Adam, sampai ke An-Nas. Menariknya, terjemahan mushaf kita ada yang menerjemahkan dengan yang serupa, semuanya manusia. Ketika disebutkan dengan An-Nas, tidak pernah bahkan disebutkan dalam bahasa Arab kata An-Nas, kecuali menunjuk kepada konteks manusia dalam hal sifat sosialnya, yang ingin memberikan kesan bahwa manusia itu sepanjang berkehidupan pasti tidak bisa hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial yang butuh orang lain, yang pasti berinteraksi dalam keberhidupan. Karena itu ketika Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nas, maka yang dikhitab, yang dituju dari informasi ayat ini adalah pertama, satu, seluruh manusia tanpa batas dan melewati sekat-sekat akidah. Kedua, menunjuk konteks hubungan sosial. Jadi memberikan kesan bahwa dalam konteks berhubungan sosial, dalam konteks keduniaan, dalam konteks memakmurkan tempat yang kita pijak itu, maka Al-Quran mengajak semua untuk saling bekerja sama, bersinergi, tanpa harus memandang sekat-sekat keimanan di dalamnya.
Jadi misalnya kalau kita terapkan di Unpad ya, ini kan dalam konteks kita membangun negeri, menghadirkan anak-anak bangsa yang berkemajuan, berpikir cerdas, memajukan negara yang kita cintai. Di rumah sakit juga kemudian menampung pasien-pasien yang diharapkan dengan ikhtiar itu bisa sembuh. Itu kan masalah sosial. Dalam konteks masalah sosial ini jangan dibatasi oleh sekat keimanan, siapapun bisa hadir. Ya, jadi kalau ada ayat dibuka di Quran dengan ya ayuhan nas, gitu kan? Itu sifatnya universal dan melampaui batas-batas keyakinan. Nanti untuk memisahkan itu, ya, ada lagi kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jika kemudian ayatnya dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka informasi itu spesifik ditujukan pada orang-orang Islam yang telah beriman untuk melakukan atau mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu dalam agama Islam. Tapi kalau ayatnya ya ayyuhan nas, maka sifatnya universal. Maka yang ingin saya katakan terlebih dahulu sebelum masuk ke kata halal ini, pertama, Al-Quran mengungkap implementasi kata halal dalam konteks hubungan manusia secara sosial. Ini yang pertama. Yang kedua, interaksi sosial ini uniknya dan istimewanya di dalam Al-Quran itu dibuka secara luas, tidak dibatasi oleh satu sekat apapun, dan memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam konteks kerjasama kehidupan keduniaan, dalam membangun tempat yang kita pijak atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan, ayo bekerja sama, ayo berinteraksi sosial. Dan ini terapannya di hadis sangat banyak sekali. Bagaimana Nabi misalnya berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang Nasrani, orang Kristen, orang Majusi di sekitaran. Itu dalam konteks membangun negeri di Madinah itu sama-sama. Ya. Walaupun nanti ada ayat-ayat spesifik untuk mengingatkan, ini karakternya begini, ini karakternya seperti ini karakternya demikian, berinteraksinya seperti apa. Itu indahnya Islam. Itu indahnya Islam. Bahkan kita pernah dengar hadis kan, kata Nabi SAW, bahkan kalau Anda punya makanan pun, ya, itu kata Nabi, bagi dengan tetanggamu. Anda masak makanan, baunya tercium ke tetangga, bagi dengannya, ya, sekalipun hanya kuahnya saja misalnya. Tapi cara membaca hadisnya jangan sama terjemah ya. Nanti Anda makan opornya, kuahnya dibagi tetangga. Ya, bukan begitu pengertiannya. Ya, pengertiannya kalaupun Anda masak, ternyata yang dimasak kuah, sekalipun itu bagi supaya tidak salah persepsi. Tapi tidak pernah hadisnya mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja. Tidak. Itu terbuka, siapapun bisa mendapatkan bagian kasih sayang, interaksi sosial sepanjang ia berkehidupan di sekitaran kita. Maka tolong dicek teman-teman sekalian, di Unpad gak semuanya dosen itu boleh jadi orang Islam semua, mungkin ada yang non-muslim ya. Mahasiswa tidak semuanya muslim semua, ada non-muslimnya. Dalam konteks khitab ya ayuhan nas, ingat, dosen jangan pernah membedakan kalau ada muridnya, siswanya, mahasiswa-mahasiswinya yang mungkin tidak sama keyakinannya. Maka objektif, profesional, berikan ilmu seutuhnya supaya semua mendapatkan hak yang sama. Pun demikian di rumah sakit. Jangan sampai pelayanan berbeda kepada orang Islam yang beriman misalnya dengan yang belum beriman atau non-muslim, ya. Maka berikan pelayanan secara profesional, secara terbuka, secara baik. Itulah spirit yang diambil dalam kata ya ayyuhan nas. Dan ini menariknya, Bapak Ibu sekalian, menggunakan kata ya yang disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Dan fungsinya disebut dengan huruf nida, huruf memanggil dengan semua jarak objek, baik itu dekat, menengah, ataupun jauh. Ada 14 huruf panggilan dalam bahasa Arab. Ada a, ada aya, ada ha, dan seterusnya. Tapi yang digunakan di Al-Quran cuma ya, karena paling fleksibel. Jadi bisa manggil yang dekat, jaraknya, yang menengah, jauh, atau untuk minta bantuan. Jadi kalau Anda di Arab misalnya sedang umrah, haji, atau tugas yang lain, Anda butuh bantuan, Anda mau panggil orang, Anda tinggal sebut dengan kata ya, misalnya, itu bisa nengok semua tuh. Ya, dengan satu kata ini. Nah, ini menariknya begini. Ketika dipanggil, dan ya ini kemudian ditujukan kepada semua manusia tanpa kecuali, lalu ditegaskan dengan ayyuha, disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya, di gramatikal bahasa Arab, punya fungsi munada untuk penguat, namanya taukid. Kemudian haknya, itu untuk tanbih, pengingat, fungsi untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan demikian, hei semua manusia tanpa kecuali, baik engkau merasa dekat denganku, menengah, ataupun sedang jauh dariku, aku tegaskan ya, penguat, taukid, aku ingatkan ya. Ini, jadi saking pentingnya konteks kehidupan sosial itu yang memang akan menjadikan kehidupan kita lebih nyaman, mendapatkan tujuan dengan cepat dan turunan yang lainnya, itu sampai Allah mengingatkan dengan huruf ini, ya dan ayyuha. Aku ingatkan, aku tekankan kata Allah, ya, kalian semua tanpa kecuali kulu mimma fil ardi. Silahkan beraktivitas, menyebar, berkreasi di setiap tempat yang engkau bisa pijak di bumi. Ini mimma itu asalnya dari kata min plus ma, gini, min plus ma. Kalau ma saja itu artinya semua di bumi. Tapi kalau ada min, itu tabaid fungsinya, menunjuk pada sebagian yang bisa dicapai. Kulu mimma fil ardi. Sebelum ke sini, saya akan lompat sejenak ke sini. Mimma fil ardi. Kata Allah, silahkan kau bertebaran.
beraktivitas di bumi dimanapun yang bisa engkau jangkau. Nah, ini menariknya, ini tuh ditafsir lagi nanti, diturunkan lagi ayat di Quran surah ke-49 di ayat ke-13 dengan pembuka yang sama. Ya ayyuhan nasu, di sini ya ayyuhan nasu, di sana ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kata Allah, hai semua manusia dimanapun kalian berada, ya kan? Baik merasakan dekat denganku, menengah ataupun jauh. Aku ingatkan, aku tegaskan, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian itu ada yang laki, ada yang perempuan. Dan perhatikan, ini indahnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami tetapkan pola berkehidupan kalian secara sosial itu akan bersifat komunal, membentuk komunitas-komunitas, syu'uba, ya. Kalau kita tafsirkan sekarang mungkin beda RT, beda RW, ya kan? Kemudian sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi, ya. Di rumah sakit juga kan divisinya bisa beda-beda. Anda bisa memilih divisi A, divisi B seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Direktur. Ya, di kampus juga demikian, ada prodi yang berbeda-beda, fakultas yang tidak sama. Silahkan kata Allah. Ya, bertebaran, menyebar dan seterusnya bersinergi. Dan apa yang dilakukan dengan itu? Ini kulu untuk beraktivitas, bekerja. Minimal hasil dari pekerjaan itu yang kemudian bisa dikreasikan, ya, bisa kemudian dihasilkan kepentingan-kepentingan tertentu untuk memenuhi hajat pokok kita. Minimal setidaknya untuk bisa makan, kata Quran tuh. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Oke, ini diungkap di lisan kita secara fitrah dengan mengatakan, mau kemana ya? Kan mencari sesuap nasi, kan? Ya, padahal mungkin yang dicari lebih daripada itu. Nah, ini menariknya, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, sebelum masuk ke kata halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan pendahuluan yang mengacu kepada halal ini dengan menghadirkan bentuk kata kerja yang dengan pekerjaan itu menuntut kita untuk menebar, ya, menyebar di muka bumi ini, berkreasi, mencari ke setiap tempat untuk beraktivitas. Apa kaitan dengan kata halal? Sebelum masuk kata halal, diurai dulu ini aktivitas pekerjaan kita ini. Jadi seakan-akan memberikan kesan kepada kita, boleh jadi dalam bekerja itu, dimanapun kita beraktivitas. Sekarang mungkin ada yang tugasnya di rumah sakit dengan berbeda-beda bagian-bagiannya, kan? Ada yang di kampus dengan berbeda-beda turunan-turunan programnya secara detail. Ada yang di luar itu semua. Nah, boleh jadi dalam konteks bekerja, beraktivitas itu ada yang dilakukan, yang dikerjakan, yang pekerjaan itu melahirkan hubungan-hubungan mungkin yang tidak harmoni. Ya. Karena itu kata harmoni ini nanti ditafsir di Quran surah ke-49 ayat 13 itu, lita'arafu, kalian itu menyebar berbeda-beda tempat, aktivitas, syu'uban wa qabaila, bahkan mungkin kata Al-Quran di satu tempat itu pun asalnya sukunya ada yang beda-beda. Qabail itu jamak dari kata qabilah, ya berarti suku. Ya boleh jadi yang tugas di rumah sakit mungkin, ya kita kan Bhinneka Tunggal Ika nih, nggak semuanya dari Jawa Barat kan, walaupun letaknya di Bandung. Mungkin ada yang dari luar, sukunya bisa A, marganya bisa B, dan tapi indahnya lita'arafu. Jadi risalah tertingginya adalah keragaman kita dalam berinteraksi itu, dimanapun kita berada, tujuan akhirnya kata Al-Quran untuk membangun harmoni. Yang dengan harmoni itu tercipta, melahirkan satu keadaan yang kondusif untuk membangun kemakmuran, kesuksesan, kebaikan bersama, itu yang disebut dengan ta'arufu. Ya, makanya kehidupan rumah tangga, kenapa langkah awalnya disebut dengan ta'aruf? Ya, ta'aruf itu kan pola awal membangun harmoni, saling mengenal, mengetahui, menyinergikan, dan itu adalah pembuka dari samara, sakinah, mawadah, dan rahmah. Jadi ketika ini ditarik dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks pekerjaan kita, dalam bersosial, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, boleh jadi dalam interaksi itu yang seharusnya harmoni, ada yang nggak harmoni. Yang seharusnya senyum, ada yang cemberut. Yang seharusnya sepakat, ya, tiba-tiba ada persoalan, yang dengan persoalan itu mungkin, mohon maaf, hal-hal yang seharusnya tercipta secara baik, secara harmoni, ada kelembutan, kenyamanan, itu tidak terjalin. Maka muncullah kemudian setelah itu kalimat halalan. Seakan-akan memberikan ranah koreksi kepada kita. Coba cek deh interaksi kalian selama berkehidupan. Di semua aspeknya. Ya, mohon izin kita hanya menerjemahkan dan meneruskan apa yang dipesankan dalam Al-Quran. Coba kita cek. Boleh jadi selama ini bertugas, ya mohon maaf yang keluarga besar di rumah sakit, ya, ya coba dicek barangkali ada hubungan di antara pimpinan dan karyawan yang seharusnya harmoni tidak tercapai, ya, atau bahkan sesama divisi, di divisi yang sama ada sekat-sekat yang belum diurai. Pun demikian di kampus atau di pekerjaan sukses, tapi di rumah tangga ada yang belum tuntas. Ya, mungkin saat ini ikut Zoom atau ada di lokasi, ya nyaman dengan teman-teman, rekan-rekan, tapi di rumah belum diselesaikan. Maka kata Al-Quran, coba koreksi lagi, lihat ke belakang. Mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anak, mungkin dengan orang tua, atau bahkan ada persoalan yang belum tuntas dengan orang tua dan orang tua telah mendahului, dengan hanya penyesalan yang bisa terjadi. Coba dicek kata Al-Quran itu halalan, ada nggak yang belum tuntas? Ya, maka kalimat halal itu mahal.
Kalimat halal itu tinggi nilainya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi thayyib itu kondisi ideal baik untuk kesehatan, untuk keuangan misalnya materi, untuk kenyamanan di rumah tangga, di pekerjaan. Itu nggak mungkin bisa dihasilkan kalau nggak ada halalnya, kalau belum diurai semuanya. Jadi mengurai persoalan untuk melahirkan sebuah ketenangan itu mahal sekali. Anda mendapatkan thayyib misalnya dalam kemapanan ekonomi, kaya misalnya kan, tapi nggak tuntas masalah halalnya, banyak gelisahnya. Coba pilih mana Pak, Ibu ya? Ini singkat tapi berkesan ya. Silakan pilih mana. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga, jangan coba-coba. Saya cuma berikan dua. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya kan? Ketenangan mahal kan? Dan ibadah itu kan yang dicari dari ibadah itu kan ketenangan. Makanya kita latihan tumaninah kan dalam sholat. Sholat itu ada tumaninah di ruku, tumaninah di sujud. Tumaninah itu kan artinya tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, demikian kata Allah di Quran surah 13 ayat 28. Dan kita kan ingin hidupnya tenang, meninggalnya juga tenang. Itu panggilan terindah dari Allah, legasi terakhir hidup kita itu ketika dipanggil dalam keadaan tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Karena engkau beraktivitasnya baik, tidak punya banyak masalah, karena tidak ada masalah itu, semua diurai, tidurnya juga tenang, hidupnya juga tenang, bahkan menjelang ke tidur abadi pun yang mengantarkan ke alam kuburnya, dia dalam keadaan tenang. Jadi ketenangan itu mahal. Orang yang gelisah saat tidur pun tak mampu tidur. Dokter yang gelisah tak mampu sekalipun hebat, ilmunya tinggi, bagus, pakar, spesialis yang paling luar biasa, ya terkenal di, taruhlah misalnya di level-level yang bahkan tinggi, tapi ketika tidak tenang, nggak akan maksimal bagaimana memberikan pelayanan terhadap pasiennya. Jadi ketenangan itu penting, mengurai segala yang tersangkut itu, ya, mengurai segala yang kusut itu, ya, dari persoalan kehidupan. Kata Allah itu akan menentukan bagaimana cara kita menatap aktivitas yang akan kita jalani. Jadi halal itu mahal. Halal itu mahal. Ya, ini bagian yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita kemudian tambahkan kata halal ini kan satu sisi nih. Kita buat judul di sini halal. Lalu kita kaitkan dengan babi. Kan? Bahasa Arabnya kan begini tuh, babi. Ya. Kemudian ada halal lagi di sini, halal halal. Ba ini kata Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam kitabnya Mawdil Labib An Kutubil Arif itu punya 14 makna. 14 makna. Ada mahasiswa kita itu ngambil S3 doktoral di Timur Tengah, coba menganalisis huruf ba saja. Huruf ba di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 6 tentang persoalan wudhu. Jadi begitu mengusap kepala itu menggunakan huruf ba, wamsahu biru'usikum. Jadi begitu wajah nggak ada baknya, tangan nggak ada baknya, itu begitu masuk kepala ada ba. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wujuh kan, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Dan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Tapi pakai ba. Itu menganalisis huruf ba ini saja itu dapat doktor tuh. Dari 14 dikeluarkan 3 fungsi. Ya, ayo yang belum masih ada tuh huruf ta, huruf jim sampai huruf ya. Saya kira di Unpad ada sastra apa namanya? Arab ya. Itu masih ada peluang tuh. Ya. Nah, ini ba di antara fungsinya ya, satu ada yang disebutkan dengan fungsi al-musahabah. Ya. Hubungan yang rekat, yang baik. Kadang-kadang nanti semakin lekat tuh disebut dengan ilsaq. Fungsi keduanya al-ilsaq. Ya, kalau ini lebih kuat lagi. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisok namanya. Sesuatu yang bisa mengeratkan, menempelkan. Musahabah ini udah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, menjadi sahabat. Sahabat itu kan sesuatu yang rekat hubungannya, yang baik, saling memperhatikan. Idealnya itu sahabat itu saling menutupi, saling mengurai masalah. Sekalipun ada persoalan yang besar diturunkan jadi kecil, yang kecil dihilangkan supaya tidak naik menjadi besar. Itulah musahabah. Kalau di ilmu sorof, alifnya itu jadi makna saling, musahabah, saling menjaga. Saling menutup, menjaga, merekatkan, membangun sinergi yang harmoni. Itulah musahabah. Nah, menariknya ketika kita bangun dua kalimat, halal satu, halal dua, halal bi halal, ditengahi oleh ba. Artinya di sini ada dua pihak nih yang ingin kita satukan dan kita rangkai dengan huruf ba. Kalau kita terapkan kemudian unsur makna ini ke sini, misalnya bi-nya musahabah, persahabatan, hubungan yang erat, yang kuat, yang baik, yang harmoni, yang saling sapa, saling senyum, saling mendukung. Boleh jadi coba cek di sekitaran kita. Kalau ini kita nomor 1, coba lihat nomor 2-nya. Langsung pasangkan di rumah. Ada suami dengan istri, ada ayah dengan anak, ibu dengan anak. Status kita yang sedang melihat. Tanyakan pada diri kita di kantor. Ya, siapa rekan kerja kita? Siapa kawan yang berinteraksi keseharian dengan kita? Hei, jangan melihat yang besar di ruangan kita saja. Ada satuan pengamanan yang saat kita masuk memberikan servis yang baik untuk kita,
membuka gerbang, mengantarkan minuman, membersihkan tempat kita bekerja sehingga semuanya terlayani dengan baik, nyaman, kemudian kita kerjakan. Coba dicek, adakah yang belum terurai? Sehingga seharusnya kehidupan yang bermusahabah, ta'arufu, terjalin dengan baik, nyaman, pekerjaan dilakukan dengan enak, tiba-tiba itu semua tidak tercapai karena ada persoalan-persoalan dalam pekerjaan, kesini ke kata kerja, yang boleh jadi karena perbedaan-perbedaan pandangan tertentu, perbedaan-perbedaan mengambil keputusan tertentu, menjadikan peluang-peluang harmoni itu tereduksi sedikit demi sedikit, sehingga yang seharusnya idealnya ada musahabah, ilsaq. Dan ini, awas hati-hati, ba juga bisa diartikan dengan ba sababiyah atau ba hadaf. Ba yang menyebabkan terjadinya sesuatu atau tercapainya sebuah tujuan. Yang harusnya tujuannya punya visi yang sama, ya. Ini mau akreditasi nih di bulan Juni gitu kan. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan lancar, baik, hasilnya memuaskan. Tapi kan nggak mungkin itu bisa dicapai kalau nggak ada halal bihalal nih. Nggak ada harmoni, nggak ada satu kesatuan misi untuk mencapai visi yang sama. Kalau satu berbeda, bagaimana harapan ini bisa dicapai? Ingat, harapan itu ketika akan dicapai itu selalu berjalan dengan ikhtiar. Masih ingat kan teman-teman sekalian filosofinya sa'i itu? Ya, itu semua dalam Islam itu ada maknanya. Dalam kita umrah haji kan ada sa'i kan, Safa dan Marwah itu, yang Al-Baqarah ayat 158 itu, inna Safa wal Marwata itu. Ini ada Safa, ya kan? Ada Marwah. Sayyidah Hajar alaihis salam, Sayyidah Hajar, ibundanya Sayyid Ismail ya alaihi salam, itu kan sangat populer, viral kali sampai saat ini. Kisahnya hanya dikatakan kepada kita bagaimana beliau mencari air, gitu kan? Tapi kalau kita ambil makna terdalamnya, ini kenapa dinamakan dengan Safa? Kenapa dinamakan dengan Marwah? Marwah itu secara singkatnya adalah satu harapan tertinggi yang ingin dicapai. Itu disebut dengan Marwah namanya. Bisa berarti kehormatan tertinggi yang diraih atau harapan tertinggi yang ingin dicapai. Jaga marwah rumah sakit gigi dan mulut Unpad, kehormatan yang dimaksudkan. Kita harus mencapai marwah tertinggi yang bisa kita raih. Itu harapan yang ingin dicapai. Untuk mencapai ini dulu kan? Dulu yang ingin dicapai itu apa? Ada air yang didapatkan untuk bisa diberikan kepada anak tercinta yang kehausan. Boleh jadi sekarang itu bisa berbeda ragamnya. Sekarang mungkin ada harapan B, harapan C, tapi sama konteksnya, ingin mendapatkan marwah. Maka bagaimana memulai untuk mendapatkan ini? Dimulai dengan Safa. Safa ini kan dari kata tasfiyah asalnya. Tasfiyah itu asalnya begini, menyaring sesuatu yang kotor sehingga yang hadir tersisa hanya yang bersihnya saja, yang beningnya saja. Jadi kalau Anda misalnya menyaring di minyak misalnya kan, supaya yang jernihnya aja yang muncul, yang kotornya keluar, atau di mineral misalnya pasirnya hilang, tinggal airnya saja yang bagus yang muncul, itu prosesnya disebut dengan tasfiyah. Keadaannya disebut dengan Safa. Kalau orangnya, pelakunya disebut dengan Sofi. Pernah dengar ada Sofia, ya kan? Nah, Sofia itu artinya orang yang mampu menyaring segala yang kurang baik dalam dirinya, sehingga dengan disaring itu hilang yang kotornya, muncul yang baik-baiknya saja. Jadi kalau ada Bu Sofi, Pak Sofian, Bu Sofia berkata yang tidak elok, yang tidak tersaring, itu penting diingatkan, Anda Sofi gitu. Sifatnya disebut dengan sufi nanti. Jadi sufi yang sejati itu adalah orang yang mampu menyaring keadaan-keadaan kurang baik pada dirinya, sehingga yang keluar itu selalu kesannya mulia, lembut, harmoni, baik. Itu spiritnya, ya, dan itu filosofinya. Kembali ke sini. Untuk mencapai marwah ini, kenapa ini disebut dengan Bukit Safa? Karena Sayyidah Hajar ketika melihat realitas bahwa anaknya sangat kehausan, membutuhkan air, hal pertama yang dilakukan oleh beliau adalah berpikir positif. Ini mahal loh ilmu ini. Ya, positive thinking. Hal pertama yang beliau lakukan, gak mungkin Allah tempatkan di sini kalau nggak diberikan semua perangkatnya, kebutuhannya, ya, hal-hal yang kami butuhkan. Karena Nabi Ibrahim ketika akan pergi, kalimat pertama Sayyidah Hajar itu kan sederhana. Ahadza min amrillah, ya kan? Apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Jadi ketika sudah tahu bahwa itu perintah Allah, sudah pasti Allah berikan kelengkapannya. Nah, keadaan demikian, kondisi positive thinking, husnudzan, yang diarahkan pada nilai-nilai kebaikan, itu ditempatkan oleh Allah dengan posisi terhormat, langsung naik ke puncak, setengah mendapatkan marwah yang diharapkan. Jadi kalau orang visinya sudah baik, positive thinking, harmoni, kan di awal pemikirannya baik, mengarah pada yang positif, itu kata Quran itu sudah setengah dari kesuksesan. Nah, sekarang teman-teman di rumah sakit mulut dan gigi akan dihadapkan nih pada akreditasi. Semua punya rasa yang sama nggak? Pikiran yang sama nggak? Oh, jangan-jangan satu optimis, yang lain ada yang pesimis, ada yang begini, ada yang belum selesai. Tidak, mulai dengan semua optimis dulu. Ya, prasangka yang baik dulu. Karena innallaha inda dzanni abdi. Sungguh Allah itu, kata Nabi, itu akan memberikan jawaban-jawaban yang diantaranya adalah ya berdasarkan prasangka hambanya. Jadi ini yang pertama harus dibangun. Dan secara psikologi, ya diunpadkan psikologinya bagus tuh. Ya, secara psikologi orang yang optimis itu, orang yang berpositive thinking itu akan memberikan aura yang positif pada bagian tubuhnya untuk mengeluarkan energi yang kuat demi mencapai apa yang diharapkan. Itu yang menjadikan beliau ketika positif itu mau bolak-balik ke sini.
ketika di tengah-tengah melihat semacam ada bayangan oase, udah jalannya cepat. Makanya di sini kan ada sekarang lampu hijau itu kan tanda kalau sudah sampai situ jalan dipercepat. Kalau laki-laki sedikit agak berlari. Itu ada filosofi, ya. Nah, yang paling menarik proses ini disebut dengan sa'i. Orang sekarang menyebut sa'i itu lari-lari kecil. Saya selalu bertanya, kalau lari kecil itu sa'i, lari-lari cepat apa gitu? Maraton Ustaz katanya. Tidaklah, sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Sa'i itu adalah usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang serius. Ya, kesungguhan untuk mengerjakan sesuatu dengan persiapan yang matang itu disebut dengan sa'i, dari kata sa'a yas'a. Teman-teman ikhwan yang laki-laki, ya, hari ini hari Jumat nih. Ada ibadah menunaikan sholat Jumat. Kesiapan kita, kesungguhan kita menyiapkan untuk datang menunaikan Jumat, itu kalimat Qur'annya menggunakan bentuk perintah dari kata sa'a, seakar dengan sa'i. Buka Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Fas'au ila dzikrillah. Itu fas'au itu dari kata sa'i. Hei orang-orang beriman, jika sudah engkau tahu di hari Jumat itu ada panggilan menunaikan ibadah Jumat, maka fas'au, bergegaslah. Bergegas di situ maksudnya apa? Bergegas, siapkan dirimu dengan sempurna. Makanya kan petunjuk nabinya mandi dulu, kenakan wangian, atur waktu, cari saf yang terdepan, itu saat. Nah, ini pemaknaan ini jangan hanya ditempatkan di Jumat, bawa ke sini juga nih. Karena ini kan bagian dari petunjuk kehidupan kita. Semua yang bekerja, beraktivitas di sini, Kulu, itu selalu punya marwah, punya harapan. Unpad punya cita-cita sendiri di bagian universitas jadi kampusnya. Ingin harapan menjadi kampus sekian, ya, ingin bergerak menjadi world class misalnya kan, ya, dengan kelas dunia yang tadinya domestic class itu kan, ya, kelas-kelas lokal, nasional, sekarang ingin bergerak lebih maju ke depan. Ini visi, punya marwah. Kampus demikian, rumah sakit demikian, ingin jadi rumah sakit yang ideal, yang terbaik, melayani dengan prima, tadi tampilannya dihadirkan di awal gitu kan, ya, itu marwah namanya. Untuk mencapai marwah ini, satu, semua harus punya visi yang sama, visi yang seragam, itulah sofan. Jernih berpikir, menyatu dengan baik, rekatkan, bangun harmonisasi. Setelah itu, harus punya sa'i yang baik. Serius, sungguh-sungguh, apa yang disiapkan? Menyiapkan SDM yang terbaik. Lihat fasilitas yang ada, tingkatkan lagi. Kan? Bagaimana pelayanan, bagaimana disiplin-disiplin yang lainnya. Kalau semua terpadu dengan itu, maka ini mudah untuk diraih. Jangankan ibunya yang lari-lari, terkadang ibunya yang bolak-balik, anak yang dapatkan hasilnya. Terkadang Anda direkturnya yang bolak-balik, mungkin yang mendapatkan hasil baiknya, kabar baiknya datang dari pesatpam yang datang dari depan. Ini Pak, jawabannya disampaikan. Bisa jadi demikian. Itulah filosofinya. Tapi ternyata itu kan nggak seideal dari apa yang tampil, dari apa yang kita lakukan. Ya, menguraikan ini mudah, tapi menjalaninya itu tidak sama dengan mengucapkannya. Karena itu mungkin boleh jadi apa yang telah terjadi selama ini untuk menyiapkan marwah yang kita harapkan. Mungkin ada singgungan-singgungan yang membuat kehidupan tidak harmoni. Seharusnya sih beda pandangan cukup di pandangan saja. Kok beda pandangan bisa jadi beda pendengaran, beda sikap. Pandangan berbeda tidak harus menjadikan sikap tidak sama. Yang beda kan cuma pandangan. Masa beda pendapat menjadikan beda sikap? Akhirnya tidak saling sapa, tidak saling senyum, nggak saling komunikasi. Bagaimana visi marwah bisa tercapai kalau di sofa saja kita belum tuntas? Karena itulah kemudian saya ingin katakan sejak dari awal bahwa halal itu mahal. Halal tambah tambah halal lagi, itu sebuah cerminan yang luar biasa. Dan itu saya katakan jeniusnya ulama kita di Indonesia. Ya, bagaimana kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Quran dalam kalimat-kalimat yang singkat dan padat serta keteladanan yang sangat luar biasa. Salah satu keunggulan ulama Indonesia itu saya itu sangat mencintai. Saya cinta negeri ini, ya, tokoh-tokohnya, pendiri bangsanya, para ulamanya itu saya sampai riset, Pak, Ibu. Itu kita bandingkan tuh. Ya, saya punya satu manuskrip dari ulama kita bandingkan dengan yang di Timur Tengah. Ya, di Timur Tengah ada keunggulan tersendiri. Wilayah Afrika itu ada, Afrika Utara terutama. Ya, Tunisia misalnya kan, kemudian Maroko. Ada kampus pertama yang didirikan di dunia itu yang mendirikan itu orang Islam, perempuan. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Tahun 859 Masehi, 254 Hijrah, 10 Ramadan. Itu kampus pertama yang didirikan di muka bumi. Ya, itu beliau berasal dari Tunisia, di Kairawan, kemudian migrasi ke Fez di Maroko, mendirikan kampus, tadinya masjid, lalu ditransformasikan menjadi kampus disebut dengan Jamiah. Itu kampus pertama. Dan yang belajar di situ siapa saja? Ya, ilmuwan-ilmuwan besar yang kelak kemudian kita kenal. Ada Ibnu Khaldun, hasilnya mukaddimah, gitu kan? Teori tentang sosiologi yang kemudian dibaca oleh Auguste Comte, lantas kemudian menjadi bapak sosiologi di barat. Ya. Ada Ibnu Arabi, seorang filosof yang kemudian juga ahli Quran, ya. Ada juga turunannya, dan jangan salah, itu terbuka untuk umum. Sampai Paus Sylvester yang kedua dari Vatikan pun belajar di situ. Dan yang dipelajari apa? Prodinya bukan hanya Quran, hadis, bahasa Arab, ada astronomi, matematika, ada musik dan sebagainya. Itu ada turunannya. Ya.
Yang ingin saya katakan apa? Yang ingin saya katakan adalah ternyata apa yang dibangun oleh Fatimah ya Muhammad binti Muhammad Al-Fihri itu dengan ikhtiar yang sangat luar biasa. Dimulai dengan prasangka yang baik, visi yang hebat, yang bagus, jenius, kesolehan, ketakwaannya luar biasa, puasa selama dibangunkan itu selama 40 hari itu puasa selama dibangun itu sampai dengan selesai, yaitu puasa beliau. Setelah itu bangun visi yang hebat, panggil anak-anak negeri, panggil ilmuwan untuk diskusi, dibiasakan dialektika. Hasilnya apa? Menginspirasi dunia dan melahirkan turunan-turunan kampus terkini sampai juga sekarang ada Unpad. Ya, tapi itu hanya bisa diraih jika apa? Ada halal bi halal. Dan konsepsi itu ya sehebat-hebatnya ulama di luar ya itu keunggulan mereka tampak melahirkan hazanah-hazanah. Tapi orang kita, ulama kita itu bisa meramu dan merangkum hazanah tadi dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana. Kemudian juga contoh-contoh teladan yang sangat simpel sekali. Coba cek orang tua kita kalau mengajarkan. Dah kamu ke masjid aja 40 hari, kamu begini, kamu begitu. Kita rindu masa-masa dulu itu. Ya, yang narasi-narasinya ada kelembutan. Kita kenal kalau ada meninggal di 3 bukit masih tahu, ya, masih bisa memberikan kehangatan. Sekarang ada sesuatu yang belum bisa kita urai sepenuhnya. Ada polarisasi, ada hoax, ada ini, ada itu. Ketika Anda memasang tema halal bihalal, maka kita sudah harus komitmen bahwa dengan materi ini semua itu tuntas. Selesai dan kita siapkan untuk meniti masa depan yang lebih baik demi mendapatkan apa? Hasil yang didambakan. Ini bagian pertama. Saya masih punya waktu 13 menit untuk menyempurnakan. Terakhir, bagian kedua. Ternyata hal yang ditempatkan oleh Quran terkait persoalan halal ini ada 2 dimensi. Dan dimensi yang ditampilkan pertama kali dimensi kemanusiaan kita, hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, boleh jadi dengan manusia nggak ada masalah, dengan Allah ada persoalan. Boleh jadi dengan manusia nggak ada masalah, dengan Allah ada persoalan. Nah ini pun ketika Anda mengatakan halal bihalal, coba cek apa yang belum tuntas hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan itu boleh jadi rahmat Allah yang diharapkan belum hadir sepenuhnya. Doa-doa yang kita harapkan idealnya seharusnya terjawab secara teori, kok tidak terjawab? Apa yang belum selesai? Apa yang belum tuntas? Jika di sini persoalannya ada pekerjaan dengan sesama manusia yang mungkin tidak terurai, maka di sini ada hubungan dengan Allah yang mungkin belum tuntas diselesaikan. Maka dimensinya berubah dari hablu minan nas ke hablu minallah, vertikal zonanya. Baik, coba dicek. Biasanya kalau yang terjadi tadi interaksi sosial, yang ini interaksi transendental dan wujudnya aspeknya di sini keimanan. Menyalahi iman itu bergeser dari tempatnya disebut fusuk, perbuatannya disebut asa, bentuknya disebut dengan maksiat. Jadi maksiat itu artinya menyimpang dari kodrat yang telah ditetapkan. Contoh, kita dicipta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mohon maaf tidak bermaksud mengajari, hanya menurunkan apa yang diterangkan di Al-Quran. Mata fungsinya untuk memandang, tapi memandang apa yang diinginkan oleh Tuhan, oleh Allah. Jangan sampai pandangan kita ada masalah dengan Tuhan. Bagi manusia mungkin itu biasa. Ya, tapi ketika Allah ciptakan mata kita, ada tujuan untuk inilah mata diciptakan. Maka turun Quran surah Cahaya, surah 24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, katakan, bagi orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, insan beriman itu, yaghuddu min absarihim, maka pandangannya hanya boleh digunakan untuk menatap yang baik-baik saja. Maka kriteria baik itu disusun, disampaikan kepada kita. Ini yang boleh dilihat, ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh dilihat, palingkan. Ya, haram hukumnya. Kenapa haram itu muncul? Haram itu asal katanya bukan nggak boleh. Haram itu seakar dengan hurmah. Hurmah itu hormat. Jadi hukum haram itu, kenapa haram itu muncul? Untuk menjaga kehormatan. Jangan sampai dilakukan. Ketika dilakukan, kehormatan Anda akan runtuh. Sedangkan Allah punya sifat kasih yang sangat dalam. Ya, sifat sayang yang sempurna. Dengan sayang itu, Allah tidak menginginkan kita itu jatuh kehormatannya di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Ya, makanya kenapa mencuri diharamkan? Kenapa korupsi haram? Karena dengan melakukan itu, kehormatan Anda akan runtuh. Anda yang melakukan, kok anak Anda yang dibully. Makanya kadang banyak ayat di Al-Quran itu untuk mengatakan pada orang tua, hey, kalau mau bertindak yang kotor, pikir-pikir dulu. Jangan-jangan kamu yang melakukan, keluarga kamu yang kena nantinya. Anak kamu yang tidak tahu apa-apa yang kena persoalan. Itu banyak sekali ayat dan hadis bertebaran tentang itu. Ya? Maka jaga pandangan itu supaya selalu memandang yang terhormat. Demikian nanti turun ayat tentang lisan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, punya hubungan baik dengan Tuhan. Ya? Apa yang dikatakan? La yasraqu minkum. Jangan saling mencela. Ya kan? Awas, layak tabadukum ba'do. Jangan bikin hoax. Itu ada ayatnya di Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya, kemudian wailul lil mukadzibin. Jangan berdusta. Itu baru dari mata sampai lisan. Nanti ada sampai ke ujung kaki. Idealnya demikian. Boleh jadi penyebab harmoni tidak tercapai dalam konteks ibadah sosial adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum transendental yang telah Allah tetapkan sebelumnya.
Lisan harusnya berkata baik, ada yang kotor keluar, itu ditujukan pada lawan bicara kita. Melanggar ketentuan Tuhan, pada saat yang sama memecah harmoni dalam kehidupan sosial. Alih-alih melangkah pada tempat yang baik, mampir ke tempat-tempat yang tidak baik. Dan itu kemudian menjadikan kehormatan kita runtuh di hadapan Allah dan persoalan dengan manusia. Mungkin itu terjadi. Nah, yang paling menarik, Allah menanamkan potensi kebaikan dalam jiwa terdalam kita. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Yang bisa mengarahkan dan membimbing kita agar tetap berjalan di dalam rel yang sangat ideal. Baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Potensi itulah yang disebut dengan takwa namanya. Takwa. Itu ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa setiap manusia yang aku sempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka untuk menyempurnakan itu dan memberikan kemuliaan dalam jalan hidupnya, aku ilhamkan kepada mereka jiwa fujur, dan ini inti berkehidupan dalam hal yang baik, yaitu jiwa takwanya. Takwa. Takwa ini secara singkat dia disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lawannya fujur, dan fujur nama lainnya itu nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Saya ingin bahas ke takwa saja. Intinya, takwa ini adalah akumulasi semua sifat-sifat baik yang mungkin kita hadirkan dalam berkehidupan. Dan dia butuh stimulus. Makanya kita diuji dengan ujian berkehidupan supaya ini muncul, sifat-sifat baik ini. Kumpulan semua sifat baik itu disebut dengan takwa. Sifat baik yang disebut dengan khair namanya. Ya. Tugas kita mengeluarkan potensi ini, sehingga dengan itu kemudian keluarlah tampilan-tampilan karakteristik mulia yang bisa kita gunakan dalam berkehidupan. Dan ini sangat mahal sekali. Makanya ketika kita diminta berhubungan dengan sesama manusia secara sosial, dalam konteks berkehidupan kita, konteks kebangsaan, bermasyarakat, bernegara, dan sebagainya, itu kalimat takwa muncul. Kembali ke Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, pakai nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Takwa. Hai semua manusia, aku ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan, kalian menyebar di berbagai tempat, beraktivitas, di berbagai ragam aktivitas yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Aku jadikan semua itu supaya kalian harmoni, membangun kehidupan yang harmoni, menyinergikan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kemakmuran yang kalian harapkan. Tapi ingat, semua perilaku yang terbaik dalam mewujudkan itu adalah siapa yang paling tinggi bisa menampilkan sifat takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sepanjang kita mampu menampilkan akumulasi kebaikan dalam berkehidupan, itu pasti akan ideal dalam berkehidupan. Nah, akumulasi baik itu disebut takwa. Detailnya ada khair. Jenisnya apa? Jujur itu khair. Sabar itu khair. Rendah hati, tawadhu itu khair. Disiplin itu khair. Akumulasi semua ini sifat baiknya disebut dengan takwa. Nanti lawannya itu sebetulnya lebih tepat kepada katalis ya, yang mempercepat lahirnya ini. Itu disebut dengan fujur, itu yang ada di nafsu, yang mengeluarkan su. Itu di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. La'amaratum bisu. Nafas ketemu su menjadi nafsu. Ini lawan dari sini. Kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada sabar, di sini ada amarah. Di sini ada tawadhu, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Yang kita munculkan tuh yang ini. Yang ini kita tekan. Karena itu, sering kita diminta oleh Allah membangun hubungan baik dengan Allah dalam bentuk ibadah. Cara kita membangun hubungan baik dengan Allah disebut ibadah namanya. Ya, ibadah. Ibadah itu cara kita mengisi jalan yang terhubung kepada Allah. Jalan besar lebar yang menghubungkan sesuatu disebut dengan syariah namanya. Bahasa Arabnya. Syariah. Jalan dalam agama yang menghubungkan kita secara vertikal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan syariat namanya. Syariat. Isi syariatnya ibadah. Di dalamnya ada sholat, ada infak, ya, ada puasa, dan turunan-turunan yang lainnya. Nah, ini sebetulnya hubungan yang kita lakukan, ya, yang terhubung kita dengan Allah berupa ibadah ini, ketika Allah perintahkan, sejatinya ini semua untuk menstimulus supaya takwa muncul. Makanya kalimat sholat pertama, kalimat infak dalam Al-Quran itu dibukanya dengan kalimat takwa dulu. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa. Siapa orang takwa ini? Ya, adalah orang-orang yang berlatih dengan iman, alladzina yu'minuna bil ghaib, untuk menyambungkan diri dengan Allah, wa yuqimunas shalah. Makanya filosofi salat itu ketika dilakukan bukan sekedar ibadah, tapi mengeluarkan potensi takwa yang bisa dipakai dalam konteks kehidupan sosial. Karena itu kalau orang salatnya bagus, terbebas dia dari sumber keburukan. Itu yang dimaksud di Quran surah 29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau orang salatnya benar, dia bisa mencegah dari dua sumber keburukan, fahsya dan munkar. Gak ada yang ketiga. Fahsya itu yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor. Mungkar itu yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Menipu, merampok, membunuh, membegal, bikin hoax, ya, dan sebagainya itu mungkar namanya. Jadi kalau orang sholatnya benar, kata Al-Quran, idealnya dia menjadi baik.
Makanya dari kecil dididik sholat kita. Usia 7 tahun sholat, kan? Ada hadis yang viral itu. Ya, apa yang dimaksud dengan ini semua? Ini eksplorasi takwa. Dan puncak semua itu, nanti ada sholat, ada infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada interaksi dengan Al-Quran, ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, sampai ujungnya ayat 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mampu mengeksplorasi takwanya, sehingga hadir sifat-sifat baiknya, maka itu cenderung bahagia hidupnya. Dan puncak latihan ini semua yang bisa dilakukan di setiap tempat, tidak terbatas di ruang tertentu, itu adalah puasa Ramadan, siam Ramadan. Karena itu panggilan puasa dibuka dengan kalimat iman dan diakhiri dengan takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai semua insan yang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah siam, puasa, maksudnya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sebagaimana orang dulu juga diwajibkan oleh Allah untuk berlatih dalam puasa itu dengan mengoptimalkan ibadah. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya saat puasa itu engkau bisa melatih dirimu dan menampilkan takwa secara paripurna. Karena itulah semua jenis ibadah yang bisa kita kerjakan di setiap ruang dan waktu. Setiap ruang dan waktu itu artinya melampaui batas-batas tempat tertentu. Kalau haji kan di Mekah saja, kan? Tapi kalau ini bisa dikerjakan orang Mekah, orang Madinah, orang Indonesia, ya, orang Bekasi, orang Bandung dan seterusnya, ya, itu puasa. Bukankah saat puasa kemarin kita banyak mengaji, banyak infak, ya kan? Saat puasa banyak sholat dan turunan lainnya, seharusnya semua itu mengembalikan kita kepada kondisi ideal, merubah kita jadi lebih baik. Dan keadaan baik itu itulah fitrah dalam berkehidupan. Jadi fitrah manusia sesungguhnya baik. Makanya kalau ada orang bersikap tidak baik, kita nggak suka, karena fitrah hidup kita itu mengarah kepada yang baik. Kalau lisan berdusta, hati pasti menolak, karena fitrah hidup kita itu pasti baik. Ini yang dimaksudkan pengajaran agama mendorong kepada wujud fitrah tampil dalam berkebaikan. Maka ditutup dengan Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. An-Nas. Hadapkan dirimu patuh pada pedoman ad-din, agama yang disampaikan dengan cara yang lurus, kerjakan dengan cara yang benar. Kalau serius sungguh-sungguh, maka engkau akan kembali kepada fitrah. Fitrah itulah keberagaman yang benar, yang lurus, yang mengeluarkan potensi takwa, yang bisa mendukung engkau hidup harmoni dalam berkehidupan. Nah, sekarang kembalinya kita kepada fitrah itu ditandai dengan munculnya satu Syawal yang kita sebut dengan Idul Fitri. Fitri itu asalnya makan. Kembali makan dari kata futur, yang tadinya nggak makan, jadi makan lagi. Ya kan? Itu kembali kepada makan. Makanan pertama yang kita konsumsi disebut futur. Kata dasarnya fitri. Jadi Idul Fitri itu maksudnya kembali makan lagi yang sebelumnya kita nggak makan di awal pagi. Makanya yang nggak punya makanan untuk dimakan disupport lewat zakat fitri. Kan? Nah, karena itu kesan halal bihalal yang dibangun pertama kali itu pasti ada makanan, umumnya kan demikian. Ya, ada makanan, itu udah fitrah. Tapi ingat kata Ibnu Abbas, kesan fitri itu bukan hanya makan. Kebolehan makan itu ketika dimakan nggak ada masalah. Ketika tidak ada masalah, maka kembali kepada halal. Halal itulah yang mengembalikan kita kepada fitrah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, secara fisikalnya adalah fitri makanan, tapi secara spiritualnya mengembalikan kepada fitrah, karena itu disebut dengan Idul Fitrah. Orang tua kita ingin mengecek betul nggak kembali kepada fitrah atau ada yang belum diurai, maka dikonsepsikanlah kemudian rumusan halal bi halal untuk memastikan kita benar-benar kembali kepada kondisi yang harmoni, fitrah, dan terurai segala sekat yang mungkin terjadi dalam berkehidupan. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan terkait halal bi halal. Mohon maaf mungkin cukup padat, tapi implementasinya boleh jadi detailnya kembali kepada diri kita masing-masing. Saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bekal positif untuk saya pribadi dan kita semua. Apa yang kita harapkan mudah-mudahan tercapai, baik untuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang Juni nanti akan akreditasi, mudah-mudahan juga lancar, kemudian diberikan hasil yang terbaik seperti yang diharapkan sesuai dengan kadar kesungguhan yang bisa dilakukan. Keluarga besar di Unpad, mudah-mudahan juga seluruh sivitas akademika diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga diberikan kekuatan untuk menjadikan semua itu sebagai kreasi ibadah sehingga punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat membangun negeri kita tercinta dan menjauh dari segala hal yang bisa melahirkan ketidakharmonisan dalam berkehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga beragama. Saya kira kalau konsisten itu, insya Allah kedamaian, ketentraman, ketenangan setidaknya pada diri kita akan diraih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensi kebersamaan kita. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mempraktikkan terlebih dahulu apa yang kita bahas kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, banyak kesalahan yang saya perbuat, dan boleh jadi di antara kesalahan itu terkoneksikan kepada aktivitas yang terjalin di keluarga besar
Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Unpad ataupun kampusnya, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, mohon ditunjukkan supaya saya bisa perbaiki, bisa dikoreksi, sehingga dengan itu bisa tampil lebih baik lagi dari apa yang sudah pernah dilakukan. Kedua, terima kasih atas kesabaran dan ketawaduan Bapak Ibu semua membersamai kami saat ini. Semoga saya bisa belajar lebih banyak dari apa yang kita kaji di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketulusan kita dimudahkan segala apa yang kita harapkan untuk diraih dari kehidupan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, siapapun yang terhubung dengan kami saat ini, bila pun memiliki dosa, kesalahan, sikap yang kurang baik, maka mohon ya Allah, perbaiki sikap kami, ampuni dosa kami, dan hapuskan segala kesalahan-kesalahan kami. Wala asiran illa yasartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan kesungguhan taubat dan ibadahnya, ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Bila ada di antara kami yang memiliki hajat yang tersembunyi, keinginan yang ingin diperoleh ya Allah, dan belum terhadirkan dalam kehidupannya, maka mohon ya Allah, penuhi sepanjang itu baik dan bermanfaat untuk dirinya dunia dan akhirat. Dan bila ada di antara kami yang telah merasakan kegelisahan ya arhamar rahimin, maka mohon tenangkan jiwanya sebelum kami berpisah. Allahumma yassir ya Allah li ikhwatina fi al-mustashfa ya Allah, mustashfa asnan wal lisan fi Unpad ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lahum wa wafiq lahum fi kulli amalihim salihah ya rabbal alamin. Ya Allah, untuk saudara-saudari kami khususnya di Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Unpad, anugerahkan bimbingan-bimbingan kebaikan, lancarkan semua kegiatan dan harapan-harapan terbaik yang mungkin bisa diraih, yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat dengan pelayanan terbaik. Jadikan semua itu sebagai ibadah di hadapan-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Waghfir biladana an Indonesia ya Allah, hifadzan kamilan wa salaman wa baldatan thayyibatan anta tardaha wa janibna minat tafraqah. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini mampu kami raih, dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami capai. Khususnya ya Allah, mohon jaga negeri kami tercinta Indonesia yang kami cintai, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari polarisasi, jaga kami semua ya Allah dalam kebaikan, satukan negeri kami dalam kemuliaan. Ya Allah, jauhkan kami dari segala hal yang dapat mengundang murka dan neraka-Mu. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.